Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, Bapak Dr. Asman Abnur SE MSI. Yang kita hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, Bapak Profesor Dr. Masrul MSI SPUGK. Kalau sehari-hari saya panggil Badinda, beliau panggil kepada saya Kakanda. Kemudian Bapak Profesor Dr. Apoteker Dedi Prima Putra, Rektor Dharma Andalas. Kemudian Ibu Dekan PB, Ibu Dr. Samihati. Kemudian teman lama saya, Bapak Profesor Dr. Istrilber. Kemudian yang istimewa Pak Idwar. Beliau ini yang memfasilitasi, menghubungi saya. Beliau sudah sejak lama kenal dengan saya dan kemudian saya dikontak. Atas perhatian Bapak, Ibu-ibu semuanya, atas penghargaan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana COVID-19, kita bertemu dalam acara virtual ini. Acara halal bihalal hanya ditemukan setelah Idul Fitri. Tidak ada di tempat lain, ataupun juga hari raya Idul Adha, hanya di Idul Fitri. Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan, seperti hadis yang telah sering dikutip oleh para mubalik kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat lain, man qama Ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, ghufira lahu, diampuni segala dosanya. Jadi berarti hakullah sudah selesai. Tinggal lagi hakul ibad. Ya, hakul ibad inilah kita saling bermaafan untuk efisiensi, apalagi masa COVID-19 ini kita lakukan acara halal bihalal. Halal bihalal itu memang bahasanya agak-agak kearapan, tapi tidak ditemukan dalam kamus Arab. Sama juga Pak sekalian, martabak Mesir. Tidak ada di Mesir, itu dari Kubang Payakumbuh, tapi namanya martabak Mesir. Tapi dirasakan enak, itulah dia. Jadi halal bihalal itu artinya adalah silaturahim, hubungan silaturahim. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita melakukan halal bihalal itu? Karena selama bulan Ramadan itu, tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung, ada 3 fitrah yang kita raih. Yang pertama, fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan. Yang kedua, fitrah tohiriyah, fitrah kesucian. Yang ketiga, fitrah insaniyah, sosial kemasyarakatan. Fitrah ilahiyah semenjak imsak sampai waktu kita berbuka sangat dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga yang akan merusak ibadah puasa kita, apalagi yang akan membatalkan. Terasa dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fitrah tohiriyah, kesucian. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah yang berhubungan dengan Allah. Tetapi yang hakul ibad, yang berhubungan sesama manusia, inilah kita lakukan dalam acara halal bihalal ini. Tetapi Bapak dan Ibu, Nabi itu memakai kata-kata ghufira. Man shoma Ramadan wa ihtisaban ghufira. Kalau kita lihat kamus atau munjid, apa arti ghufira itu? Adalah sutira. Apa arti sutira? Ditutup. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan iman dan yakin,
dosa kita ditutup sampai kepada mahkamah ilahi. Sama Bapak Ibu sekalian, seperti air aqua gelas itu kita telungkupkan, kita bolak-balik, air itu tidak akan terbuang. Begitulah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu selama Ramadan, tutupnya tidak akan dibuka-buka sampai nanti kepada mahkamah ilahi. Tetapi ada konsekuensinya, sedikit saja kena jarum, air aqua tadi akan tumpah dia. Apa maksudnya? Sesudah Ramadan, apa yang larang Allah itu dilakukan lagi. Maka dia. Makanya kalau hubita kita dihapus tidak cukup dengan puasa, perlu dengan tobat. Taubatan nasuha. Itulah dia. Jadi walaupun sepenuh langit dan bumi, sebanyak bintang di langit, bulan, dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT melalui taubatan nasuha itu. Itulah dia. Dan kemudian fitrah yang ketiga adalah fitrah insania, sosial kemasyarakatan. Jadi memang kita semenjak lahir sudah mempunyai fitrah kemasyarakatan. Apa contohnya Ibu sekalian? Seorang ibu yang melahirkan anak, di samping anaknya sudah ada temannya. Di berbagai kampung di daerah namanya berbeda. Ada yang nama kakak anak, ada yang namanya uri. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran ini Profesor Masrul lebih tahu itu adalah plasenta. Jadi sudah ada teman. Jadi kalau kita lihat memang dari tiga hal tadi, yang pertama fitrah ketuhanan, seseorang waktu bulan Ramadan, waktu dia di training, di karantina selama 1 bulan, akan terasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan dilihat realisasinya kapan? Mulai dari Syawal sampai Sya'ban yang akan datang. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, sebagian kita menganggap beribadah itu hanya bulan puasa saja. Nah, kalau begitu sama dengan atlet kita. Waktu dia latihan di karantina ikut dia. Tetapi waktu bertanding tidak ikut lagi, sudah kalah duluan. Jadi maksudnya begitulah. Jadi kalau seseorang yang melakukan ibadah hanya di bulan puasa saja, di bulan Syawal sampai Sya'ban tidak ikut lagi, berarti sudah kalah duluan. Itulah yang disebutkan tadi, fitrah ilahi. Dan kemudian juga, karena kita di masa COVID-19, ukhuwah kita harus terjaga. Dalam agama kita itu, ukhuwah itu yang pertama, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Jadi hubungan kita sesama manusia di dunia ini, anak cucu Adam ini, termasuklah hubungan kita dengan orang-orang yang di luar agama Islam kita, itu hubungan basyariah. Dan yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, hubungan sebangsa, setanah air, sekampung, setempat bekerja. Itulah dia. Nah, dan yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah kita yang hebat. Ukhuwah Islamiyah itu bukan didasari dengan rasa sekampung, juga tidak rasa sekantor, tapi tidak juga rasa seorganisasi, tetapi sama-sama seakidah, sama-sama seiman. Itulah dia yang kita sebutkan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis yang dipakai para mubalik kita yang telah sering disampaikan itu, ghufira lahu, ditutup. Konsekuensinya apa ditutup itu? Misal seseorang teman akrab dengan seorang pedagang, berutang dia kira-kira 10 tahun yang lalu. Kata pedagang ini, hutang Bapak ini saya tutup saja. Berarti hutangnya itu ada, tapi ditutup. Tetapi akan mengambil lagi baju 1 helai. Apa kata pedagang? Kalau Bapak berutang lagi, terpaksa buku lama dilihat. Katakanlah si A dulu hutangnya sekian, ditambah sehelai baju. Tapi kalau tidak akan berutang lagi, ditutup, tidak akan dibuka-buka sampai kepada mahkamah. Kira-kira begitu analognya. Jadi seseorang telah melaksanakan ibadah puasa dan tidak akan lagi melaksanakan apa yang dilarangkan Allah dan akan melaksanakan apa yang dimintakan Allah, tutup ini tidak akan dibuka selama-lamanya.
Apalagi kalau diikuti dengan taubatan nasuha. Nah, dari ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya yang pertama yang kita sebut dengan al-ittisal. Sama-sama alumni Universitas Andalas, sama-sama alumni Dharma Andalas, sama-sama sekerja, sama-sama di kantor, seperti saya dengan Pak Masrul, sama-sama alumni MI, sama-sama dengan Pak Isril, sama-sama di Kuarda Pramuka dulu, dan kemudian kepada Pak Dewar dulu sama berteman mulai dari Masjid Istiqamah, itu ada itisol, ada hubungan. Nah, ada hubungan itu. Tetapi setelah ada hubungan itu, ta'aruf, saling kenal mengenal. Ada hubungan itu. Tidak mungkin juga Pak Edward mengontak saya kalau tidak ketemu dulu di Masjid Istiqamah. Hubungan itu dulu. Dilanjutkanlah dengan berkenalan. Dilanjutkan dengan itu sudah berapa puluh tahun yang lalu itu. Jadi Pak Edward ini ingatannya kuat juga ini. Jadi saya memang agak lupa melihat wajah tadi karena waktu itu beliau itu saya masih muda kecil. Sekarang kan gantengnya tetap. Itu kan itulah dia. Jadi Bapak sekalian itu dia. Tuba juga tadi Pak Prof Isril itu. Saya lihat bertambah muda dia. Ketemu dia 5 tahun yang lalu di Kuarda Pramuka kan. Itu taruh saling kenal mengenal. Ini saling halal bihalal ini juga mempererat hubungan itu. Jadi setelah ada hubungan, taruh saling kenal mengenal. Tapi belum bisa menjamin itu saja. Dilanjutkan yang berikut, tafahum, saling memahami. Contohnya Bapak sekarang karena diundang oleh Pak Rektor, kita acara halal bihalal, mungkin Bapak punya kesibukan seperti yang tadi, ya hadir juga lah kita mudah-mudahan nanti ceramah tausiah tidak terlalu panjang kan begitu kan. Jadi ini karena kesibukan kita banyak. Itu saling memahami. Dari Bapak Rektor, pembina yayasan, guru yayasan, semua Pak Dekan, guru besar, senat, saling memahami. Setelah saling memahami itu, ada lagi tingkatan lebih tinggi lagi, ta'aluf, hubungan hati ke hati. Kalau sudah hubungan hati ke hati, tidak ada yang berat, tidak ada yang jauh, tidak ada yang dalam, itu akan kita laksanakan secara bersama-sama. Inilah yang diharapkan ukhuwah Islamiyah itu. Ini pula lah, ya tentunya kita sudah berpartisipasi untuk Palestina. Ini karena hubungan bukan saja sebasyariah, tetapi juga hubungan seiman itu. Apa yang diderita oleh rakyat Palestina, ya kita merasakannya di sini. Kita melihat di WA, di TV, orang kita berdagang di sana gratis. Itu kan luar biasa itu kan. Jadi ini yang kita sebutkan, sesama kita itu yang sebutkan ukhuwah Islamiyah tadi. Urutannya itulah hubungan, saling mengenal, memahami, kemudian hubungan hati ke hati. Dan kemudian kalau kita lihat amalan ibadah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, kita sudah menenun dan kita sudah berusaha amal kita dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, harus diingat supaya ibadah kita itu tidak hapus begitu saja. Kata Nabi, sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 hal yang akan menghilangkan ibadah yang telah kita lakukan itu. Yang pertama apa? Al-istighol bi'uyubin nas. Orang itu asik membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain. Pokoknya membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain. Lupa dia membicarakan kelemahannya dia sendiri. Seperti pepatah orang kita, tungau di seberang lautan nampak bagi dia, tapi gajah di bawah pelupuk matanya tidak kelihatan. Al-istighol bi'uyubin nas. Kadang-kadang kita lihat berita-berita segala macam, baik di media sosial segala macam, kadang-kadang ada sebagian kita yang memang asik membicarakan kelemahan seseorang saja. Tidak sedikit pun ada hal-hal yang baik. Itu adalah salah satu yang akan menghilangkan nilai ibadah puasa kita. Al-istighol bi'uyubin nas itu. Jadi memang kalau kita lihat, dikatakan oleh Nabi, dari lidah itu 70 pintu dosanya. Pernah Aisyah bersama Rasulullah duduk sore di depan rumah. Lewat seorang ibu. Apa kata Aisyah? Ibu ini bajunya sangat bagus. Sayangnya tidak serasi dengan roknya. Terdengar oleh
Rasulullah, ya Humairah, yang merah-merah pipi. Kira-kira begitulah. Pak Rektor lah yang manggil ibu begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi kata, ya Rasulullah junjunganku, kalau Aisyah dibilang begitu bagaimana? Ya sakit hati saya. Kata Nabi, kejar itu ibu. Maka Aisyah mengejar ibu itu, mohon maaf Bu. Kata ibu itu, Aisyah tidak bersalah, Ummul Mukminin tidak bersalah. Tadi ibu kan lewat di rumah, saya bilang baju ibu bagus, tapi tidak serasi dengan roknya. Sudah dosa itu. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang kita sebutkan, asik membicarakan kelemahan orang lain saja. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang akan menghilangkan. Yang kedua adalah qaswatul qalbi. Sudah diperingatkan, sudah diajak kepada yang benar, tapi hatinya tetap kesat, tetap tidak mau berubah. Nah, jadi sudah berapa kali puasa, sudah berapa kali hari raya, tetapi yang hatinya tetap kesat. Kemudian yang ketiga, hubud dunia, terlalu mencintai dunia. Tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Kalau orang-orang kampung kita dulu 12 bulan itu 11 bulan untuk mencari, 1 bulan untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu misalnya. Nah, jadi tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Nah, dan kemudian yang berikut adalah az-zalim la yantahi. Sudah teman itu mempunyai kekeliruan, kesalahan, tidak mau kita membilang kekurangannya itu secara baik. Az-zalim la yantahi. Nah, kadang-kadang kita menggoreng pula, sehingga akan lebih terjerumus lagi dia. Dan yang berikut adalah qillatul haya, sedikit malu. Sudah jelas berbuat salah, tapi malunya tidak ada. Dan kemudian yang berikut, yang keenam, tulul amal, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan ini berbeda dengan cita-cita. Kalau cita-cita kita gantungkan ke langit, tapi kalau angan-angan tidak sesuai. Seperti orang kita mengatakan, ukur bayang-bayang sepanjang badan. Inilah dia yang berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, di bulan Ramadan kita sudah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik yang pertama, rasa kebersamaan kita. Apa rasa kebersamaan? Di bulan Ramadan inilah sama-sama memegang gelas, sama-sama mengambil piring, sama-sama minum, sama-sama makan. Tidak ada di tempat lain kebersamaan. Dilanjutkan pula nanti di sholat Isya, sholat tarawih, dan kemudian dengan tadarus. Itu kebersamaan itu kita lakukan. Dan bagi kita sekarang, di bulan Syawal masih ada ibadah yang harus kita lakukan, yang tidak ada di bulan lain, yaitu puasa 6. Puasa 6 ini asal di bulan Syawal. Maka para ulama sepakat sebenarnya lebih baik dilakukan tidak di awal-awal Syawal. Karena di awal Syawal itu ada undangan halal bihalal seperti sekarang. Mungkin juga ada undangan, ada teman yang datang ke rumah. Maka sebagian para ulama mengatakan lebih baik diambil aja hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis. Jadi ada 2 pahala yang dapat. Yang pertama puasa Syawalnya, yang kedua puasa hari Senin dan Kamisnya. Untuk menjaga keharmonisan kita tadi, kata Nabi ada 2 hal yang harus diingat selalu, yaitu kesalahan kita kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan baik orang kepada kita. Itu harus kita ingat selalu. Yang harus kita lupakan, perbuatan baik kita kepada orang lain. Dan kemudian kesalahan orang kepada kita harus kita lupakan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita tadi. Ibu-ibu bapak sekalian, tentunya kesemuanya itu akan terwujudlah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi beriman di Arab Saudi, beriman di Palestina, beriman kita di Padang, itu sama saja. Karena memang sama-sama hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan keimanan kita tadi. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang bergelut di bidang pendidikan ini memang sangat mulia sekali. Ayat yang saya jadikan pembukaan tadi, itu 5 surat dari surat Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Belum ada perintah sholat. Selama 12 tahun, belum ada perintah sholat itu. Setelah tahun ke-13, Rasul kembali dari Isra Mi'raj, baru datang perintah sholat. Pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah, datang perintah zakat fitrah. Zakat fitrah dulu, zakat mal belum. Kemudian yang ketiga barulah zakat mal dan juga dengan ibadah puasa. Tahun ke-9 Hijrah datang perintah haji. Tapi apa yang bisa kita petik? Allah itu sangat tahu dia. Berilmu orang itu dulu. 12 tahun prinsip ilmu pengetahuan saja dulu. Belum ada yang lain. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala banyak yang menjelaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang berilmu berapa derajat. Itulah dia. Dan ini kita lihat memang Yayasan Pendidikan Dharma Andalas merupakan suatu terobosan yang sangat bagus. Kami di UIN lalu bisa membuat seperti ini, bisa membuat pendidikan perguruan tinggi. Jadi itu. Jadi memang seseorang diperintahkan sholat berilmu dia dulu. Seseorang diperintahkan zakat berilmu dia dulu. Seseorang diperintahkan puasa berilmu dulu. Seseorang diperintahkan haji berilmu dia dulu. Makanya kata Nabi, dunia ini ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang diberi ilmu, diberi kekayaan. Yang kedua, diberi ilmu, tidak diberi kekayaan. Cuma orang yang berilmu ini, kalau saya diberi kekayaan, saya akan berikan kekayaan saya seperti orang yang memberikan harta kekayaan. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu, tetapi diberi kekayaan. Cuma karena ketidaktahuannya, harta kekayaannya dilakukan berpoya-poya berbuat dosa. Yang keempat, memang tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan. Jadi kita Bapak-Ibu sekalian diberi ilmu oleh Allah, walaupun baru sedikit, dikatakan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi kita diberi ilmu dan juga diberi rezeki. Cuma Bapak sekalian, yang perlu kita pahami, apa ya rezeki itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa rezeki? Dikatakan oleh Nabi, rezeki itu ma'akalta, malabista, ma'amfakta. Apa-apa yang telah dimakan itu rezeki kita. Tadi ibu-ibu mungkin sudah masak. Nanti selesai kita acara di sini akan makan. Cuma mungkin barangkali kita keluar, ada teman anak kita yang di SEPA itu atau cucu kita, ya sudah makan dia di rumah. Sudah habis, ya tentu berarti tidak ada lagi rezeki kita. Kemudian malabista, apa-apa yang telah kita pakai. Yang belum kita pakai, belum tentu rezeki kita. Ilustrasi Bapak sekalian, 2009 ibu ini tinggal di Pasir Putih, membeli mukenah ke Bukit Tinggi. Mukenah sangat bagus. Waktu itu tahun 2009 750 itu mukenahnya udah bagus itu. Mukenah Maharaka Nikah ataupun mukenah syuting bintang film. Kemudian hari gempa mengungsilah eksodus ibu ini ke Balimbing. Dibawalah mukenah baru ini. Sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, datang pengumuman dari Pemkot Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu kembali tidak ada tsunami. Kembali. Sebelum maghrib, tas yang dibawa ke Belitung itu buka. Kebetulan yang mukenah baru 4 hari itu dipakai, tertinggal. Maka diteleponlah keluarga teman yang dari sana, Seti namanya, ada mukenah Uni tinggal. Ada nih. Tapi mukenah Uni itu sangat bagus. Saya sangat tertarik untuk memakainya. Tentu tidak mungkin lagi kita ambil lagi mukenah itu karena sudah 4 hari 4 malam makan perai, mandi perai, ke WC perai itu ya yang telah kita pakai itulah yang harus kita. Dan yang ketiga ma'amfakta. Apa-apa yang telah kita infakkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tentu itulah yang rezeki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang ahli komunikasi di Jerman, ceramah umum ini paling lama didengar orang 18 menit Pak Rektor. Kalau lebih dari itu sudah mulai bosan. Apalagi ceramah Ramadan, baik malam, subuh, ada yang zuhur, tidak tanggung-tanggung. Kalau saya tambah lagi, kata Prof. Dr. Masrul, overdosis pula lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Bapak Profesor Asasriwarni yang telah menyampaikan materi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita dan bagi beliau menyampaikan dan manfaat bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yakni sepatah dua patah kata dari Ketua Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Asman Abnur SE MSI. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Asasriwarni yang baru saja memberikan tausiah kepada kita semua. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Yang saya hormati pengurus Yayasan Dharma Andalas, baik pembina, anggotanya, dan pengurus yayasannya, dan sekaligus yang saya hormati Pak Rektor beserta seluruh jajarannya, Pak Dekan, Ibu-Ibu Dekan atau pengurus yayasan dan seluruh sivitas akademika, termasuk Pak Ibu dosen, Pak dosen semuanya yang hadir. Saya tadi mengikuti, katanya sudah lebih dari 100 orang lebih yang mengikuti halal bihalal, dan alhamdulillah walaupun terbatas dengan jarak, terbatas dengan wilayah, dengan teknologi kita bisa disatukan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan atas nama pribadi maupun anggota pembina semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, itu yang paling penting. Walaupun suasana pandemi, kita semua kalau ikut prokes, insya Allah katanya begitu. Nah, tentu juga tidak terlepas dari apa yang harus kita tingkatkan sebagai manusia, baik itu imunitas kita, kesehatan kita, segala macam. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Nah, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih Pak Rektor yang selalu memberikan informasi kepada pembina, kepada pengurus yayasan, dan tentu saya juga berterima kasih walaupun tidak seperti biasanya pelaksanaan pendidikan juga saya pantau juga bisa berjalan lancar walaupun secara daring. Nah, untuk itu kepada Rektor dan kawan-kawan semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga Universitas Dharma Andalas nanti ke depan akan lebih maju lagi, insya Allah. Nah, saya hanya nitip beberapa hal, Pak Rektor dan kawan-kawan, baik pengurus, insya Allah dengan telah biasanya kita dengan teknologi ini tidak akan mengurangi mutu ataupun kualitas yang akan kita capai. Saya tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek sekarang itu sangat concern terhadap pembinaan terhadap perguruan tinggi. Nah, untuk itu kita diberi semacam kebebasan yang diberi judul Merdeka Kampus, Kampus Merdeka. Nah, kita berarti punya peluang untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Kita punya peluang melakukan hal-hal yang sifatnya terobosan. Nah, maka orang yang akan berhasil dan institusi yang akan maju ke depan adalah
orang yang bisa melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Nah, untuk itu saya yakin Pak Rektor dan kawan-kawan bisa melakukan hal yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa persaingan di dunia pendidikan sekarang semakin tinggi, semakin ketat. Dan apalagi dengan turunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini semakin banyak lagi tantangan kita ke depan di dalam merekrut mahasiswa baru. Nah, untuk itu Pak Rektor dan kawan-kawan memang harus bekerja keras. Bagaimana caranya supaya Universitas Dharma Andalas bisa menjadi pilihan para mahasiswa walaupun keterbatasan ekonomi masyarakat saat ini. Nah, untuk itu memang perlu langkah-langkah strategis ataupun hal-hal yang biasanya tidak pernah kita berikan kepada mahasiswa, ini saatnya. Kita memberi dispensasi, kita memberi semacam insentif kepada mereka agar pendidikan juga bisa mereka nikmati walaupun dengan ya harga yang tidak terjangkau sekarang dengan ekonomi kita. Nah, untuk itu ini perlu dipikirkan langkah-langkah strategis yang harus menjadi langkah di Universitas Dharma Andalas. Nah, terakhir saya juga menitip bahwa terhadap mutu perguruan tinggi sekarang itu pemerintah sangat concern. Nah, terutama dalam hal akreditasi. Nah, akreditasi ini tentu sangat tergantung kepada outcome ataupun hasil yang kita berikan kepada dunia pendidikan. Apalagi di bidang penelitian, sekarang tidak hanya dalam bentuk kertas, tapi bentuk kerjasama dengan industri, bentuk kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi, ini akan menjadi poin yang sangat bagus bagi sebuah perguruan tinggi. Maka dari itu, tak bosan-bosannya sekali lagi Pak Rektor, saya ingin menyampaikan kalau bisa bangun akses sebanyak mungkin kepada pelaku-pelaku ekonomi kita, baik itu industri, maupun pengusaha, maupun UKM kita. Termasuk juga kalau kita punya akses ke dunia pertanian, di desa-desa, ini juga menjadi satu poin yang sangat memberi nilai tambah kepada perguruan tinggi kita nanti ke depannya. Nah, untuk itu langkah-langkah strategis ini saya yakin kalau kita tekuni, kita bisa akan menjadi leading sector di dunia pendidikan, khususnya di Sumatera Barat. Kita tahu UNAN sebagai induk dari Unida kita yang sekarang diurus oleh alumni. Nah, tentu tidak akan membiarkan Universitas Dharma Andalas berjalan sendirian. Dan saya selalu komunikasi dengan Pak Rektor Universitas Andalas agar juga bisa memberi support kepada Universitas Dharma Andalas kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, selamat bekerja Pak Rektor dan kawan-kawan, pengurus yayasan, dan sekaligus Dewan Pembina, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan saya merasa tidak ada ganjalan yang berarti selama kita bersama-sama bekerja di Universitas Dharma Andalas ini. Jadi sekali lagi pada Rektor, para dosen, mari kita berikan kemampuan yang terbaik untuk perguruan tinggi kita ini. Demikian saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asman Abnur. Selanjutnya kita masuk ke kata sambutan atau sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, yakni Bapak Profesor Dr. Masrul MSc SPGK. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina, Bapak Dr. Asman Abnur yang berkenan bisa hadir melalui Zoom ini. Dan terima kasih kepada semua unsur pembina yang juga mungkin hadir dalam kesempatan ini.
Yang saya hormati Ketua Pengawas dan anggota pengawas yang lain, dan kemudian kepada anggota pengurus yang juga sudah hadir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya. Yang saya hormati kepada Pak Rektor, Sekretaris Universitas Unida yang sudah menggagas acara ini, kemudian juga Saudara Dekan, Ketua-Ketua Prodi, anggota Senat Unida, dan unsur-unsur dosen dan tenaga pendidikan yang juga sudah hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Kemudian saya lupa ini, pada yang terhormat kakanda saya, Profesor Sastriwarni, karena kami bersentuhan di banyak tempat. Di HMI pernah bersentuhan, di KAHMI, dan kedua di Nahdlatul Ulama. Jadi memang sangat bersentuhan sekali dengan beliau ini. Kemudian yang puji dan syukur kepada Allah SWT, pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara halal bin halal yang biasanya kita adakan, tapi sejak 2 tahun terakhir kita pakai sistem Zoom ini karena memang persoalan pandemi. Kemudian kemudian selaku pengurus kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Pak Asman Amnur yang sudah bisa hadir dan juga sudah memberikan kerjasama yang baik selama ini, kedua pengawas dan juga kepada anggota pengurus yang lain. Kemudian selaku pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Siswarni yang sudah bisa hadir bersama-sama pada pagi hari dan memberikan tausiah kepada kita. Kemudian kepada rektor yang sudah dan jajaran sudah menyelenggarakan acara di awal masuk kerja ini di hari Rebo ini, sehingga ini ada manfaat untuk kita dalam rangka halal bil halal yang seperti saat disampaikan oleh Kakanda Sastriwarni ini. Kemudian semua keluarga besar Unida yang sudah hadir dan bisa kita memulai pekerjaan baru kita setelah 1 bulan kita masukkan puasa Ramadan, sudah berlatih kita dengan keimanan yang kuat. Tentu kita berharap kualitas pengabdian, kualitas kerja, dan akhirnya kinerja Universitas Dharma Andalas semakin baik di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan semakin meningkatnya kinerja Unida itu kita berharap di tahun yang sangat sulit ini, pandemi, sudah 2 kali kita mengalami, kita berharap tetap survive seperti apa tadi diharapkan oleh Bapak Ketua Pembina, Pak Dr. Asman,